Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Fa inna jannata iddat lil muttaqin. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita berjumpa dalam kajian hadis diawali metode praktis penelitian hadis. Ini tentu saja analisis historis ya, tapi juga praktis. Kenapa dikatakan praktis di sini? Karena bisa dilaksanakan dengan bantuan teknologi yang telah berkembang. Karena metode penelitian itu kan cukup banyak. Sudah berkembang sejak abad pertama Hijriah ya, zaman Imam Hanafi, Imam Maliki. Ini sudah berkembang. Tapi kan semakin lama perkembangan itu semakin dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Maka kalau kita tidak bisa menciptakan teknologi, minimal kita mampu menggunakannya. Makanya saya katakan metode praktis. Ya. Dan secara garis besar, metode penelitian hadis ini saya bagi kepada 6 metode. Yang pertama adalah tausik. Ini untuk meneliti otentisitas hadis. Tausik itu kan berasal dari kata wasaqo yuwasiku tausik. Berarti mencari atau menyelidiki keberadaan. Keberadaan hadis tersebut atau otentisitas sesuatu. Dalam menyelidiki keotentikan hadis atau sunnah yang akan dijadikan sumber hukum itu perlu digunakan metode tausik. Metode ini dimaksudkan untuk meneliti suatu hadis apakah otentik atau tidak, apakah ada betul atau tidak. Hadis dianggap otentik bila ternyata ditemukan dalam al-masadir asliyah. Al-masadir asliyah itu adalah kitab hadis yang penulisnya menggunakan sanad sendiri dari gurunya hingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga sahabat sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab hadis yang demikian itu dikategorikan kepada al-masadir asliyah atau kitab hadis primer dan asli, bukan kutipan dari kitab lain. Nah, metode tausik semacam ini tersirat pada peristiwa Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab pernah mendapat berita dari umat ketika beliau berada di Mekah. Beritanya itu adalah tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katanya menceraikan salah satu istrinya. Sehingga karena Umar bin Khattab itu kritikus orangnya, tidak langsung mempercayai berita tersebut. Tapi beliau langsung mengecek, pergi ke Madinah untuk kebenaran itu. Dan dia temui putrinya, Hafsah, setelah itu Aisyah, dan setelah itu istri-istri yang lain yang menyatakan bahwa berita tersebut adalah hoak atau bohong. Jadi, sehingga cara demikian tuh dimaksud atau dimaknai sebagai metode tausik, mengecek kebenarannya. Bila saat itu meneliti hadis atau kritik langsung mengecek kepada Rasul kebenarannya, karena sumber al-hadis masih ada. Nah, saat ini penelitian otentisitas dengan cara mengecek atau ada
atau tidaknya hadis itu dalam al-masadir asliyah, dalam kitab-kitab hadis asli. Dan dalam berbagai kitab kan sering kita temukan hadis itu yang dikutip oleh riwayat mukhrij yang mengeluarkan hadis itu. Namun walau sudah disebut mukhrijnya, umpamanya hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, atau riwayat At-Tirmidzi, kadang-kadang riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi kalau kita cek itu bisa saja ada, tetapi redaksinya beda. Umpamanya perkataan innamal a'malu binniyat, kita temukan umpamanya di dalam hadis arba'in. Di situ rawahul Bukhari dan Muslim. Ternyata setelah saya cek, redaksinya berbeda, baik di dalam riwayat Bukhari maupun riwayat Muslim. Nah, kalau kita cek otentisitasnya di Bukhari Muslim, maka kita akan menemukan bunyi yang mana yang otentik itu. Seperti apa redaksinya. Tapi terkadang disebut karena saking populer muttafaq alaih, ternyata ketika dicek, baik di dalam Bukhari maupun Muslim itu tidak ditemukan. Seperti ada mahasiswa yang sedang meneliti hadis. Di latar belakangnya itu tertulis thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Disebut itu muttafaq alaih. Saya tanya ke mahasiswa itu, dari mana ini istilah muttafaq alaih? Katanya dari buku. Kadang-kadang juga dari Google. Ternyata saya cek, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin itu, baik di dalam riwayat Bukhari maupun Muslim itu tidak ada. Jadi kenapa disebut muttafaq alaih? Ternyata baru kita temukan kan di dalam riwayat Ibnu Majah. Dan itu juga diperdebatkan ya kesahihannya. Ta'utubul ilma walau bisin, itu banyak sekali ya diterangkan, diriwayatkan. Nah, bila ditemukan maka boleh kita katakan itu otentik karena ada di sumbernya. Tapi kalau tidak ditemukan maka diragukan keotentikannya. Tentu saja langkah yang harus ditempuh di dalam metode tausik ini, kita harus tahu asal kata. Ini sekarang sering saya juga mendapat kiriman lewat WhatsApp hadis. Tapi di situ terjemah saja bahasa Indonesia pakai bingkai bagus gitu ya. Baru-baru ini juga saya terima dari ibu-ibu anggota majelis taklim. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Tapi tidak ada bahasa Arabnya. Itu yang ada bahasa Indonesianya saja. Kadang-kadang kalau bahasa Indonesia hadisnya itu kita akan menemukan akan kesulitan menemukan hadisnya. Karena di situ adalah bahasa Indonesia, sedangkan hadis itu kan bahasa Arab. Tapi tentu saja bukan tidak bisa dicari kalau kita kritis atau kalau kita ingin metode tausik ini digunakan. Itu dengan mencari kata-kata yang bisa diunggulkan. Saya juga pernah mencari dalam bahasa Indonesianya, kalau harta diperlukan oleh anak istri dan diperlukan oleh orang tua,
kemana dulu kita berikan. Orang tua perlu, anak istri juga perlu. Sedangkan kita punya sisa. Maka di situ ngutip hadisnya. Manfaatkanlah untukmu. Kalau ada sisa, berikan kepada keluargamu. Kalau ada sisa, berikan kepada keluarga terdekat. Itu bahasa Indonesia. Wah, itu tentu saja karena bahasa Indonesia kita berkesulitan mencarinya di dalam otentisitas itu. Untuk langkah awalnya, cari asal kata dalam hadis. Tapi karena saya penasaran, ingin tahu juga. Karena kebetulan kan sekarang banyak kasus di masyarakat sampai mengadu ke pengadilan, anak mengadukan, mendakwa orang tua. Saya cari mabakia, nggak ada dalam hadis. Ternyata kata-katanya itu padlun, ya, memanfaatkannya itu kalau ada sisa. Dan di situ tidak disebut kepada istri dulu atau kepada orang tua dulu kalau di dalam hadis nama. Tapi ya, tetap dijadikan dasar oleh pengutip pembaca hadis itu. Dan ternyata kalau kita telusuri berbagai hadis, orang tua itu termasuk keluarga, termasuk yang diutamakan. Ya, karena ada seseorang punya kelebihan harta, diminta oleh istrinya dan diminta oleh orang tuanya. Dia menghadap kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta wa maluka liwalidika. Engkau dan hartamu, kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Jadi sebetulnya kalau orang tua mengambil harta anak itu punya hak. Bahkan dalam hadis yang lain itu, apabila orang tuamu merampas hartamu, maka anak tidak bisa menggugat. Nah, baru ditemukan setelah kita mencari menggunakan kata-kata yang terdapat di dalam hadis itu. Nah, maka setelah ditemukan perkataan asal atau asal kata, maka kita cari dalam kitab hadis yang disusun secara abjadi. Pokoknya Al-Jami'us Shaghir. Kan di situ Jami'us Shaghir itu kitabnya disusun secara abjad, susunan abjad. Atau Mu'jamu Fahros Al-Hadis. Ini karena ada kata-kata dalam Mu'jamu Fahros Al-Hadis. Lalu bisa kita temukan di petunjuk di situ dalam kitab apa dan juz berapa. Atau Miftah Kunuji Sunnah. Dalam Miftah Kunuji Sunnah juga ada petunjuk. Atau dalam Maktabah Syamilah. Kalau yang seperti dikatakan yang sangat praktis, itu bisa kita buka Maktabah Syamilah. Umumnya di sini ada, nah ini saya punya file ya, Maktabah Syamilah. Jadi kita lihat di dalam bahas, ya, tulis. Jadi kalau sudah ada perkataan tadi ditemukan, menemukannya dari mana perkataan terjemah hadis itu, ya bisa lewat Google, bisa lewat buku, bisa lewat apa saja. Nah, kita umpamanya mengecek dalam Kutubus Sittah Masadir Asliyah. Ini cukup banyak kan Masadir Asliyahnya. Ini Masadir Asliyah semua. Tapi yang paling
populer bisa disebut kitab pokok. 6 itu kitab Kutubus Sittah. 1 Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Tapi kita tambah saja Musnad Ahmad. Nah, mau cari hadis apa di sini? Yaitu contohnya tadi, harus mendahulukan orang tua. Kalau punya sisa harta, diminta oleh istri atau anak, dan diminta juga oleh orang tua, maka harus mendahulukan harta. Mendahulukan orang tua. Nah, tadi saya sudah temukan anta wa maluka liwalidika. Tulis aja 1. Liwalidika. Liwalidika. Ya. Tulis. Anta wa maluka. Jadi tadi kita tulis kalimatnya, salah satu kalimat yang enak, kemudian tulis di dalam Al-Bahas, dan kitabnya dalam Kitabul Mutun. Nah, ini sudah kita temukan di sini. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada Rasul. Faqala ya Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, innali malan wa waladan. Sungguhnya aku punya harta dan punya anak. Wa inna walidi, dan ayahku yahtaju mali, butuh harta. Kemana aku berikan? Qala, maka Rasul bersabda, anta wa maluka liwalidika. Engkau dan hartamu adalah kepunyaan ayahmu. Inna auladakum, sungguhnya anak-anakmu, min atyabi kasbikum. Itu termasuk hasil usaha kamu yang baik. Fakulu min kasbi auladikum. Makanlah hasil usaha anakku. Nah, ini bisa kita ketahui. Jadi kalau kita kutip hadis ini, pokoknya di blog aja. Nah, ya Rasulullah, atau kalau dari sini ya, dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Nah, mau dikutip. Kalau mau dikutip ini, tinggal klik di sini, maka itu akan memberikan petunjuk kitab apa, juz berapa, halaman berapa. Nah, kita pokoknya kutip di blog yang baru. Sini paste. Tuh kan. Jadi sudah otomatis terbesar ya. Hurufnya mau berapa? 26. Nah, atau mau huruf apa pemanya tradisional. Tuh kan. Di sini tulis Sunan Abu Dawud juz 9 halaman 408. An Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi. Jadi innali malan wa waladan wa inna walidi yahtaju mali qala anta wa maluka li walidika inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min kasbi auladikum. Dan ternyata dalam kitab ini dalam petunjuk ini tidak hanya riwayat Abu Dawud, tapi juga riwayat Ahmad. Tapi di sini anta wa maluka liwalidika. Sini masih juga dari Amr bin Su'aib. Kita klik saja.
Kemudian di sini dikutip. Dikutip, umpamanya di sini lah. Jadi Musnad Ahmad juz 13 halaman 49. Nah, jadi di sini jelas sudah otentik hadis ini. Jadi sudah bisa dipercaya sebagai hadis yang tercantum di dalam kitab Masadir Asliyah atau di dalam kitab primer, yaitu Abu Dawud dan Ahmad. Jadi kita kasih judul pokoknya saving di sini, anta wa maluka. Biar enak kalau sudah dikutip ya. Dan ternyata Musnad Ahmad itu di sini mencantumkannya 2 kali ya. Tapi di kalimatnya berbeda. Min atyabi kasbikum fakulu min kasbi auladikum. Ya, kita kutip lagi aja. Kita kutip lagi. Jadi di dalam satu kitab saja redaksinya itu kan bisa berbeda. Makanya di dalam riwayat Ahmad saja sudah 2 redaksi. Kalau di sini ada min atyabi kasbikum fakulu min kasbi auladikum. Tapi hadis kedua, hadis riwayat Ahmad, baina amwala auladikum min kasbikum fakuluhu hani'a. Tapi kalau di sini inna walidi yuridu ayyah tajmali qala anta wa maluka liwalidika. Inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min kasbi auladikum. Dan di sini sudah ditunjukkan otomatis Musnad Ahmad juz 14 dan Musnad Ahmad juz 13 halamannya sudah ada. Nah, jadi jelas di sini otentik dengan ambil petunjuk Maktabah Samilah. Tadi langkah ketiga, kutiplah hadis tersebut dan dengan menuliskannya atau copy paste dari Maktabah Samilah tadi ya. Kemudian bandingkan antara satu kitab dengan kitab lain. Tadi seperti saya katakan, dibandingkan. Jadi antara Musnad Ahmad, Sunan Abu Dawud, Musnad Ahmad, juz 13 halaman 29 dan Musnad Ahmad juz 14 halaman 222. Jadi kita bandingkan untuk kitab dengan kitab yang lain. Nah, perbandingan tersebut terdiri dari perbandingan matan. Nah, perbandingan matan adalah ini kita kasih warna matan. Jadi Rasulullah SAW. Nah, ini matan hadis. Jadi sabda Rasul SAW. Kemudian ada sanad. Nah, kalau sanad ini, jadi nanti bisa perbandingan sanadnya dari sini nih. Nah, dari sini. Di sanad. Kemudian yang ini juga sanad. Ini juga sanad. Dibandingkan itu antara matan dan sanad. Karena sudah diketahui matan dan sanad, jadi
hadis tersebut sudah otentik, sudah bisa diakui. Tambahannya. Itu metode tausik yang pertama. Kemudian yang kedua tahrij. Yang kedua. Tahrij itu berasal dari kata khoroja, yakhruju. Kemudian dijadikan khoroja, yukhorriju, tahrijan. Kalau khoroja, yakhruju itu kan artinya keluar. Tapi kalau khoroja, yukhorriju itu artinya mengeluarkan. Jadi khoroja, yukhorriju itu artinya mengeluarkan. Tapi kalau khoroja keluar. Jadi tahrij itu sengaja mengeluarkan. Adapun pengertian tahrij secara istilah itu bisa kita lihat pengertian Sa'id Al-Humaidi namanya. Menurut Sa'id Al-Humaidi minimal ada 3 pengertian tahrij itu. Pertama adalah ikhrajul hadis wa ibrazuhu linnas bidikri sanadihi wa matnihi. Mengeluarkan hadis dan menyebarluaskannya kepada manusia dengan menyebut sanad atau mata rantai hadis dan matannya atau redaksi. Itu pengertian pertama. Pengertian yang kedua, tahrij ahadis kitab muayyan bidikri sanadil mukharrij lidzalikal hadis alladzi dzakaru sahibu kitab muayyan. Itu mengeluarkan hadis kitab tertentu dengan menyebut sanad yang mengeluarkannya dan menyebutkan penyusunnya. Atau pengertian yang ketiga, adilahlah alal hadis bima sodirihi. Menunjukkan hadis asalnya, masodir asalnya. Alati ahrojatu bi sanadihi. Dan dikeluarkan dengan sanadnya. Ma'abayani martabatihi. Dengan menjelaskan derajat hadisnya. Indal hajah. Jika diperlukan. Itu 3 pengertian. Jadi ketiga pengertian tadi masing-masing memiliki kekhususan. Tahrij dalam pengertian pertama dilakukan terutama oleh ulama hadis periode tabi'in, ya seperti tadi, ya ada Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Ahmad. Beliau juga mentahrij hadis, tapi dengan sanadnya sendiri. Dia menerima hadis itu dari gurunya dari gurunya. Pokoknya seperti tadi yang kita kutip hadisnya, ya. Yang kita kutip tadi hadisnya dari gurunya. Nah, umpamanya di sini Abu Daud. Abu Daud itu menerima hadis dari Muhammad bin Minhal. Muhammad bin Minhal dari Yazid bin Zurai. Beliau dari gurunya yaitu Habib Al-Muallim. Dari Amr bin Su'aib. Amr bin Su'aib dari ayahnya, itu Su'aib. Dan dari kakeknya. Ini tahrij dengan mengeluarkan kitab sendiri. Atau Imam Ahmad. Imam Ahmad itu dari Yahya. Yahya dari Ubaidullah bin Ahnas. Dari Amr bin Su'aib. Dari ayahnya, dari kakeknya. Kemudian juga berikutnya
dari Affan. Ini guru-gurunya. Ini tahrij bagian yang pengertian yang pertama. Di masa tadwin, penyusunan. Maka muncul ya berbagai kitab dengan tahrij seperti ini yang masuk kepada al-masadir asliyah. Dalam pengertian semacam ini cukup banyak jumlahnya. Itu yang hidup antara abad pertama hingga abad ke-6. Mereka mentahrij hadis itu disertai dengan membukukan dan menyebarluaskan. Maka disebut orangnya yang melakukan itu muhari. Ini nama-nama kitab. Saya tunjukkan wafatnya dan sebagainya. Tapi tadi sudah kita lihat, ya, sudah kita praktekkan. Ini adalah yang al-masadir asliyah. Cukup banyak. Kemudian tahrij dalam arti yang kedua, langsung ketiga ya, keduanya belum di sini. Tahrij dalam pengertian kedua adalah mengeluarkan dari hadis yang sudah ada. Kalau pengertian yang kedua ini, jadi tidak mengeluarkan sendiri dari gurunya, melainkan dia mengutip dari kitab hadis yang sudah ada. Sedangkan yang ketiga, jadi karena tiga macam tahrij itu saya katakan, dan tahrij yang berikutnya ketiga adalah meneliti hadis dengan menelusuri hadis pada masadir asliyah sekaligus mengemukakan martabatnya. Nah, pengertian yang demikian ruang lingkupnya lebih luas dan dapat dilakukan di masa mutakhir seperti saat ini. Jadi kalau tadi yang kedua mentahrij dari kitab hadis yang ada di masadir asliyah, lalu dalam kitab apa saja tercantum. Tapi kalau pengertian yang ketiga mengemukakan martabat hadis tersebut. Jadi cukup luas. Cara yang demikian banyak dilakukan oleh ulama mutaakhirin. Contohnya Muhammad Khalil Al-Khatib mentafakuri hadis-hadis tentang khutbah Rasul dalam kitab Khutab Ar-Rasul. Kemudian Umar bin Sulaiman tahun 2001 Masehi mentahrij hadis berkaitan dengan kisah para nabi dengan judul Kitab Sahih Al-Qasas Al-Nabawi. Kemudian kegiatan yang dapat dikategorikan tahrij itu antara lain meliputi periwayatan hadis dan mempublikasikannya ke khalayak seperti yang dilakukan oleh para penyusun. Kalau yang pertama, para menyusun masadir asliyah. Kemudian pengertian yang kedua, menyusunnya dalam kitab sesuai dengan keperluan cabang ilmu. Jadi diambil dari beberapa kitab seperti yang dilakukan oleh para penyusun kitab Al-Jami atau Az-Zawaid. Ini pengertian yang kedua. Jadi kalau pertama dengan sanad sendiri, tapi kalau kedua jadi ambil dari kitab yang sudah ada, tapi dikelompokkan sesuai dengan keinginan. Pokoknya tahrij hadis tentang sholat, dikumpulkan sholat, hadis-hadis sholat dari berbagai kitab hadis.
Dan yang ketiga, mencari sumber hadis yang dikutip oleh ulama penyusun kitab seperti fikih, tafsir, kemudian menunjukkan rujukannya. Umpamanya ada kitab Ihya Ulumuddin. Itu kan di situ disebut dari Abu Hurairah, tidak disebut diriwayatkan oleh siapa. Nah, maka mencari sumber hadisnya, ini dari mana. Keempat, menelusuri derajat hadis dengan kaidah penilaian. Apakah hadis tersebut bisa diterima atau tidak. Oleh karena itu, dalam tahrij hadis dapat ditempuh 3 cara paling penting. Penelusuran sanad hadis, sejak rawi hingga mukhrij, penelusuran matan, penelusuran tema hadis yang tersebar dalam berbagai kitab. Adapun caranya, ya melalui pangkal kalimat tadi. Tetap dalam tahrij juga memerlukan pangkal kalimat. Lapatnya, ya. Karena kalau tidak tahu pangkal kalimat, susah mentahrijnya juga. Penelusuran rawi, paling tinggi, para sahabat, kemudian gurunya, tahrij juga tetap untuk mendapatkan, ya. Jadi langkah yang pertama tempuh dalam metode tahrij di sini, pengertian mengeluarkan hadis dari yang telah disusun oleh mukhrij atau rawi yang sudah ada. Tahrij dalam mengeluarkan hadis dengan sanad sendiri itu sudah tidak memungkinkan lagi. Karena itu sudah berakhir di abad ke-5 dan juga yang mengatakan di abad ke-6 ya. Karena itu langkahnya tidak bisa kita tempuh kalau di dalam mentadwin. Paling kita mah ya langkah yang bisa dilakukan pertama menerangkan riwayat mukhrij masadir asliyah. Jadi setelah diketahui otentik, maka riwayatnya itu bagaimana? Namanya riwayat Bukhari. Pokoknya tadi ya kita lihat hadis hadis ini, hadis yang kita praktekkan, yang kita telusuri. Ini Muhammad bin Minhal itu bagaimana riwayatnya? Jadi kita kutip hadisnya semua sanad ya. Jadi dengan sanadnya biar jelas gitu. Nah, kalau tadi ini riwayat satu persatu. Ini Muhammad bin Minhal itu siapa? Kapan riwayatnya? Hidupnya di mana? Berapa umurnya? Wafatnya tahun berapa? Ini kita telusuri satu persatu. Kemudian nanti setelah itu Yazid bin Zurai. Kemudian Habib Mu'allim, Amr bin Shu'aib, itu ditelusuri. Langkah yang kedua. Pertama. Kedua, mengungkap urutan sanad. Nah, tadi kan urutannya. Jadi kita rangkaikan saja urutannya. Bisa bikin gambar dari sini dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah mengungkap urutan, jadi baru kita menjelaskan riwayat satu persatu. Setelah urutan sanad, maka sebutlah riwayat sanad. Dan itu bisa kita baca dalam kitab Rijalul Hadis atau tarikh berdasar tobaqot masing-masing tingkatan generasi. Kemudian keempat, menerangkan popularitas hadis
dalam buku apa saja hadis tersebut diriwayatkan. Dan diterangkan pula sebab wurud. Jadi kalau kembali kepada yang tadi, hadis ini, anta wa maluka liwalidika itu dalam kitab apa saja setelah selain masodir asliyah, kalau ingin populer, ingin cari populerannya, umpamanya kita lihat untuk menjelaskannya. Umpamanya kita lihat dalam kitab Tahrij, ada enggak hadis ini tercantum di dalam kitab Tahrij? Tuh, ternyata kan ada di dalam kitab Tahrij. Jadi Kanjul Kamal, anta wa maluka walidika, ini disebut dalam Kanjul Kamal. HM itu riwayat Ahmad, D itu Daud, H itu Ibnu Majah. Terus juga di dalam Al-Musnad Jami, Tuhfatul Ashraf. Maka boleh kita terangkan popularitas hadis ini ternyata di dalam berbagai kitab. Dan sababul wurud bisa kita lihat juga di sini. Pokoknya di dalam mustalah ada enggak sababul wurudnya dalam mentahrij kita itu, ya. Namanya dalam mustalah kita lihat ada enggak ini sababul wurudnya. Tapi tidak ada di sini, ya, sababul wurud. Itu saya kira metode tausik dan tahrij secara ringkas. Langkah ke-6 adalah disebut apakah termasuk qauli, fi'li, takriri, hami, ataukah tarki. Terangkan. Kalau hadis ini termasuk hadis apa? Tapi kalau di sininya anta wa maluka liwalidika, tentu saja ini adalah hadis qauli, sabda Rasul. Tetapi kalau ininya innali malan wa waladan wa inna walidiyah tajumali, ini adalah hadis sahabi. Jadi ada hadis sahabat, ada hadis Rasul. Tapi kalau anta wa maluka di sini sudah termasuk hadis qauli. Teliti pula apakah hadis qudsi, hadis nabawi, atau hadis sahabi. Jadi tadi itu saya katakan ada dua macam hadis. Dua macam. Ininya adalah sahabi, perkataan sahabat. Tapi kalau anta wa maluka itu hadis nabawi. Tapi bukan hadis qudsi. Karena kalau hadis qudsi mah kalimatnya qala Allahu Ta'ala, kan? Ini bukan hadis qudsi. Terus secara otentisitas, apakah hadis yang diteliti itu termasuk mutawatir atau ahad? Nah, kalau kita perhatikan hadis ini bukan mutawatir, karena diriwayatkan dalam kutubus sittah hanya dua orang, Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Jadi tidak termasuk mutawatir secara kuantitas. Tapi termasuk ahad. Dan ahad itu masyhur atau tidak? Kalau banyak yang tip, masyhur. Kalau kurang, ajiz. Kalau asing, gharib. Saya kira itu metode tausik dan tahrij. Kita bersambung
kepada metode berikutnya. Insyaallah kita tutup sampai di sini terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.